Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Minas yang diwakili oleh Kurikulum. Selanjutnya yang kami muliakan para pemateri yang sudah hadir di hadapan kita. Selanjutnya kawan-kawan majelis guru yang berbahagia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon diawali dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dodi Lumana. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya lebih lancar kita, maka kita berdoa. Ya, untuk saat ini izinkanlah saya mengambil doa untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskan acara kami ini, ya Allah. Berikanlah iman kepada kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosanya kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Rantau bertuah, kampung halaman, sangatlah indah, penuh dengan tanaman. Mari kita sambut kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kurnia Widyastuti, sekaligus pembukaan kegiatan pengimbasan guru
belajar. Dalam hal ini kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka pengimbasan program guru belajar seri AKM. Saya juga menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa beliau mohon izin untuk tidak bisa bersama-sama kita mengikuti kegiatan pengimbasan guru belajar seri AKM ini karena beliau ada keperluan yang harus diselesaikan pada hari ini juga. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan majelis guru dan tenaga pendidikan yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita melaksanakan pengimbasan program guru belajar seri AKM pada siang hari ini. Yang mana AKM adalah barangkali bagi kita semua adalah barang yang baru, di mana hal ini pada tahun ini mungkin pertama akan dilaksanakan. Maka sebelum dilaksanakan kita perlu untuk mengetahui apa itu AKM. Nah, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan pengimbasan pada hari ini, apa dan bagaimana pelaksanaan AKM akan sama-sama kita ketahui setelah kita mengadakan pengimbasan program guru belajar seri AKM pada hari ini. Marilah kita sama-sama melaksanakannya dengan penuh keseriusan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini akan bermanfaat untuk kebaikan sekolah SMP Negeri 6 Minas pada umumnya dan untuk perbaikan kita sebagai guru dalam rangka meningkatkan pembelajaran untuk anak didik kita. Sekaligus saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pengimbasan program guru seri belajar AKM. Selanjutnya kami persilahkan kembali kepada protokol. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Kurnia Widiastuti. Selanjutnya ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemateri pertama dalam kegiatan pengimbasan guru belajar seri AKM Angkatan 11 SMP Negeri 6 Minas. Dalam hal ini pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Neneng SPD. Pada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kami Neneng SPD, kemudian di sebelah saya Ibu Kurnia Widiastuti dan sebelahnya lagi Ibu Tesiana. Kami bertiga telah mengikuti kegiatan asesmen kompetensi minimum yang diadakan secara daring melalui aplikasi SIM PKB. Nah, pada kesempatan ini kami ingin berbagi informasi tentang apa yang kami dapatkan selama kami mengadakan pelatihan secara daring. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai penyampaian materi mengenai asesmen kompetensi minimum. Adapun yang melatar belakangi diadakannya asesmen kompetensi minimum yaitu adanya penelitian pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa 70% siswa memiliki literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, berdasarkan
Hasil data penelitian tersebut menyebabkan kondisi Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Pelaksanaan asesmen nasional diundur menjadi bulan September sampai Oktober 2021. Informasi ini dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui portal resminya dengan judul artikel Asesmen Nasional diselenggarakan September-Oktober 2021, yaitu pada tanggal 21 Januari 2021. Apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan hasil PISA tersebut pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM. Apa itu asesmen nasional? Jadi asesmen nasional ini program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar kepada 3 kategori, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar. Asesmen nasional melalui 3 kegiatan. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nah, AKM ini dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu asesmen literasi membaca yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasi. Nah, ini terdiri dari kegiatan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian kegiatan yang kedua melalui survei karakter. Selain itu, kita juga harus melakukan survei lingkungan belajar. Yang perlu diingat, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun tidak berorientasi pada materi pelajaran dan nilai ujian semata, tetapi pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan abad 21. Yang menjadi peserta asesmen nasional, yang pertama seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid. Ya Bapak Ibu ya, tidak semua murid berarti diacak, diambil sampelnya saja. Pemilihan secara acak yang diambil adalah siswa kelas 5, siswa kelas 8 kalau pada SMP, dan siswa kelas 11 pada tingkat SMA atau SMK. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk jadwal pelaksanaan, kita yang tingkat SMP atau MTS, hari pertama tes literasi selama 90 menit, hari kedua tes numerasi sama waktunya juga 90 menit. Nah, ini perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau dilihat dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional ini tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan tujuan dari ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar secara murid secara individu. Dari jenjang penilaian, untuk asesmen nasional dimulai dari SD, SMP, SMA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk pelaksanaan ujian nasional juga sama. Nah, ujian nasional untuk SD tidak ada. Level siswa kemudian untuk AN kelas 5, 8, dan 11, sementara untuk ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswanya, kalau untuk AN siswa dipilih secara acak. Sementara kalau untuk UN semua
semua siswa wajib mengikuti UN. Model soal untuk asesmen nasional bisa pilihan ganda kombinasi, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, untuk ujian nasional biasanya hanya pilihan ganda dan isian singkat. Nah, ini pada SMA untuk materi matematika. Yang menjadi sasaran penilaian pada asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim yang mendukung pembelajaran. Adapun sasaran penilaian pada ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian dari segi asesmen nasional secara MCAT atau Composite. Kemudian kalau untuk ujian nasional secara CBT atau PBT. Oke, baik Pak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan untuk materi pengenalan mengenai AKM. Materi selanjutnya untuk materi inti pengimbasan akan disampaikan oleh Ibu Tesiana. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat semuanya. Selamat siang. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi inti pengimbasan BMTek Guru Belajar Seri AKM. Nah, di sini apakah BMTek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum itu? BMTek Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum adalah sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di mana kegiatan BMTek Guru Belajar Seri AKM ini dilakukan secara mandiri dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat diatur dan waktunya sangat fleksibel. Guru Belajar Seri AKM mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain. Tujuan BMTek Guru Belajar Seri AKM yang pertama itu untuk memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian juga menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM. Nah, berikut adalah paparan materi yang disampaikan dalam Guru Belajar AKM. Yang pertama itu ada orientasi Guru Belajar Seri AKM, kemudian pengantar program BMTek Guru Belajar Seri AKM. Selanjutnya ada konsep asesmen nasional, kemudian teknis pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya asesmen literasi membaca tingkat SMP, kemudian asesmen numerasi tingkat SMP. Selanjutnya tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir itu ada asesmen pasca program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, di setiap materi itu ada beberapa topik, kemudian di setiap setiap materinya itu ada kuis yang harus kita selesaikan. Nah, siapakah peserta BMTek-nya? Di sini pesertanya adalah semua guru, kepala sekolah, dan pengawas sederajat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Nah, untuk persyaratannya, yang pertama itu memiliki akun SIM PKB. Kemudian yang kedua, memiliki perangkat atau sarana berupa PC atau laptop, gawai dan koneksi internet, karena kegiatan dilakukan secara dalam jaringan atau daring atau online. Kemudian beberapa tahapannya itu terdiri tahap orientasi dalam BMTek. Nah, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, di mana konsep asesmen kompetensi minimum, kemudian ada butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu 32 JP atau selama 5 hari. Nah, yang selanjutnya tahap yang kedua itu adalah tahap pengimbasan yang sedang kita laksanakan sekarang. Diharapkan juga dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan. Baik,
Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri, yaitu Ibu Kurnia Widya Astuti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah menyampaikan teori tadi secara panjang lebar. Yang berikutnya setelah teori, tentu kita sama-sama mau mempraktekkan. Silakan, mari Bapak Ibu, kita buka laptopnya bersama-sama, kita koneksikan dengan internet. Kita buka linknya, GTK Belajar. Dari HP bisa juga kalau yang tadi tidak bawa internet. Bukan, membawa laptop. Terus masuk kemana ya Bu? Ya, berikutnya sudah. Kemudian tampilannya seperti ini sudah, Bapak Ibu. Nah, oke. Kalau sudah, ke guru belajar lihat di kotak yang tanda masuk. SIM PKB ya. Tanda masuk sudah. Yang mengajarkannya kan. Admin personal ya. Admin. Ya. Yang kartu nomor SIM PKB yang nomor UKG itu Bapak Ibu. Yang lama apa yang baru itu Bu? 2015. 2014. Oh ya. Bisa pakai HP juga ibu-ibu, bapak-bapak, ayo semangat. Boleh juga kalau punya dua-duanya gunakan dua-duanya. Biar lebih mantap. Selanjutnya Bu. Sudah. Sudah masuk. Kalau sudah masuk, nah Pilih asesmen. ya pilih asesmen kompetensi minimum yang selengkapnya itu. Klik. Enggak ada. Bawah. Enggak ada. Ke atasnya. Dah, boleh. Nah, dibaca. Lengkapnya. Oh. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, tinggal mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal. Nah, klik dulu daftar ya. Nah, daftar, ikut angkatan keberapa, sesuaikan dengan waktu kita. Kalau bisa kita sama-sama biar bisa bersama-sama belajar. Sudah Bapak Ibu? Nah, daftar dulu. Kalau sudah keluar apanya, daftar. Nah, ada tulisan belum dimulai. Itu akan disesuaikan dengan jadwal yang Bapak Ibu ikuti. Nanti akan keluar tanda dimulai. Kalau sudah diisi seperti yang dijelaskan dalam teori tadi, semua topiknya kita kerjakan, kita ikuti, kuisnya kita kerjakan, akan muncul seperti ini, selesai BIMTEK. Ya Bapak Ibu ya. Sudah tuntas. Nah, nanti kita selesaikan lagi setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan yang sudah ada dijadwalkan ya. Nah, apa pelajaran yang dapat kita petik pada kegiatan hari ini? Yang pertama adalah pengalaman belajar yang seru. Nanti Bapak Ibu akan di situ, apalagi kalau jaringan internetnya hilang timbul. Nah, Bu Neneng udah 4 kali kemarin ngisi kuis katanya hilang. Sampai sekarang masih hilang katanya. Terus pengalaman belajar bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, pengawas itu akan mungkin mempererat rasa apa kita ya kan, saling membutuhkan, saling bertanya, nah, mempererat persaudaraan kita. Nah, kemudian kita juga akan paham mungkin yang kita sampaikan sekilas ini tadi masih banyak dalam benak Bapak Ibu bertanya-tanya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengikuti pemahamannya akan lebih dalam lagi terhadap apa sih itu asesmen kompetensi nasional. Yang jelas Bapak Ibu, kita akan memperoleh sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan
dapat medali ya Bu. Medalinya 5. Medalinya 5 Bu Neneng. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami bertiga mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf, barangkali masih banyak yang tertinggal kami sampaikan. Boleh ditanya-tanya di luar forum ini ya Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami buka sesi tanya jawab. Ada kawan-kawan ibu lihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu hebat semua, ada yang ingin saya tanyakan mengenai pemilihan siswa untuk melaksanakan AKM tersebut. Apakah ada kriteria tertentu? Oke, ya, kriteria tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita hebat. Ada pertanyaan, apa syaratnya untuk menjadi peserta AKM ini untuk siswa? Dalam hal ini akan dijawab oleh Ibu Neneng SPD. Terima kasih kepada Ibu Lia yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Kami akan coba menjawab bahwa untuk tingkat kita SMP, syaratnya yang pertama harus siswa kelas 8. Nah, untuk siswanya apakah ada kriteria khusus? Tidak ada, karena kita pemilihannya secara acak ya Ibu ya, ya Bapak ya. Jadi tidak ada syarat khusus, tidak ada, yang jelas harus siswa kelas 8. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Bagaimana Ibu Lia? Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata jawabannya sangat memuaskan sekali. Acara kegiatan pengimbasan guru belajar seri AKM Angkatan 2 SMP Negeri 6 Minas pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang salah dan hilaf, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah kebodohan dari saya sendiri. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?